Nah, hama yang biasa menyerang tanaman padi ketika sudah bunting seperti ini biasanya hama beluk yang disebabkan oleh hama penggerek batang ya Sobat Caping. Dan untuk penyakitnya sendiri ini biasanya yang banyak menyerang adalah penyakit blast yang nantinya akan berdampak pada serangan penyakit patah leher. Nah, untuk penambahan nutrisi sendiri ini bisa kita lakukan penambahan ZPT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya, selamat datang di channel Anak Caping, channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Oke Sobat Caping semuanya, ini adalah kondisi tanaman padi di lahan deplot kami ya Sobat Caping. Sekarang sudah memasuki usia 64 HST. Ini sudah bunting dan sudah mau mengeluarkan malai, dan bahkan ada juga beberapa yang sudah mulai mengeluarkan malai. Nah, saat kondisi tanaman padi sudah bunting seperti ini, tentunya membutuhkan perawatan yang intensif dan juga memerlukan nutrisi yang lebih banyak dibanding ketika masih memasuki fase pertumbuhan atau fase vegetatif ya Sobat Caping. Nah, untuk perawatan tanaman sendiri tentunya kita bisa melakukan pencegahan atau perawatan supaya tanaman padi kita tidak terserang baik hama ataupun penyakit. Nah, hama yang biasa menyerang tanaman padi ketika sudah bunting seperti ini biasanya hama beluk yang disebabkan oleh hama penggerek batang ya Sobat Caping. Dan untuk penyakitnya sendiri ini biasanya yang banyak menyerang adalah penyakit blast yang nantinya akan berdampak pada serangan penyakit patah leher. Nah, untuk penambahan nutrisi sendiri ini bisa kita lakukan penambahan ZPT ya, supaya malai yang keluar ini bisa serentak Sobat Caping. Karena jika malai ini keluarnya tidak bersamaan, nantinya padi yang keluar atau malai ini tuanya juga tidak akan bersamaan, sehingga nantinya bisa jadi panennya pun tidak akan bersamaan. Nah, untuk itu di kesempatan video kali ini kita akan melakukan perawatan tanaman dan juga penambahan nutrisi ya Sobat Caping. Nah, inilah kondisi lahan padi kami. Meskipun awalnya kondisi tanaman terserang hama sundep ya yang disebabkan oleh penggerek batang yang cukup parah, namun alhamdulillah kita lihat di usia 64 HST ini cukup bagus dan anakan juga lumayan banyak Sobat Caping. Tapi tetap kita melakukan perawatan supaya nantinya malai yang keluar ini bisa keluar dengan sempurna, sehingga nanti produksi yang dihasilkan sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk itu ditonton sampai selesai ya Sobat Caping, kira-kira perawatan apa saja yang akan kita lakukan dan juga nutrisi apa saja yang kita akan tambahkan pada kesempatan video kali ini. Oke Sobat Caping semuanya, jadi pada perawatan tanaman padi kali ini ada 4 macam yang kita gunakan ya Sobat Caping. Kita review satu persatu. Untuk yang pertama, untuk mengendalikan penggerek batang yang nantinya akan menimbulkan serangan hama beluk. Karena sebelumnya juga di lahan ini pada saat masa vegetatif dulu terkena sundep ya. Jadi kali ini kita menggunakan insektisida. Jadi ini insektisidanya. Untuk insektisida yang kita pakai kali ini, untuk bahan aktifnya ini kloran traniliprol. Nah, ini ya Sobat Caping, mengandung bahan aktif kloran traniliprol yang merupakan bahan aktif dengan cara kerja yang baru, diklasifikasikan ke dalam IRAC Group 28. Artinya bahan aktif ini nantinya akan masuk ke dalam jaringan tanaman Sobat Caping, sehingga nantinya hama penggerek batang yang menyerang tanaman padi ini jadi nantinya akan mati, karena di dalam tanaman padi itu sendiri itu sudah mengandung bahan aktif dari pestisida ini.
Nah, kebetulan untuk mereknya kita menggunakan Prevaton ya Sobat Caping. Dengan dosis tadi kita menggunakan sebanyak kurang lebih 1 mili 1 sampai 2 mili per liter air. Kita menggunakan jadi kurang lebih 2 tutup pestisida ini tadi Sobat Caping untuk tangki kemasan 16 liter. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencegah dan juga mengendalikan penyakit blast. Nah, kita temukan ada beberapa penyakit blast yang menyerang lahan demplot kita ya Sobat Caping. Kita juga menggunakan fungisida. Nah, fungisida yang kita gunakan kali ini bahan aktifnya ada 2, yaitu azoxystrobin 200 gram per liter dan juga difenoconazole 125 gram per liter. Jadi fungisida ini fungsinya untuk mengendalikan penyakit blast ya Sobat Caping. Jadi ketika nanti malai sudah keluar, kita harapkan penyakit patah lehernya tidak menyerang lahan demplot kita. Jadi kita menggunakan fungisida. Kurang lebih dosisnya sama dengan insektisida tadi ya Sobat Caping, 1 sampai 2 ml per tangki 16 liter. Nah, kemudian yang ketiga, untuk membuat malai padi ini keluar serentak, kita menggunakan zat pengatur tumbuh. Kebetulan yang kita gunakan kali ini mereknya Gibgrow ya Sobat Caping, 20 SP. Ini bahan aktifnya asam gibberelat 20%. Jadi ZPT ini berbentuk tepung yang dapat larut dalam air berwarna putih untuk meningkatkan panjang malai dan jumlah gabah per malai, meningkatkan hasil ubinan pada kondisi basah dan kering, juga meningkatkan hasil per hektarnya. Jadi diharapkan dengan aplikasi Gibgrow ini nantinya malai yang keluar ini lebih panjang dan juga bobotnya bisa lebih berat. Nah, untuk dosisnya Gibgrow ini kita menggunakan tadi ini sesuai dengan rekomendasi ya. Ini 1 gram untuk 10 liter air Sobat Caping. Karena hand sprayer yang kita gunakan kali ini kapasitasnya 16 liter. Jadi kita menggunakan tadi 1,5 saset ya Sobat Caping. Karena ini kemasannya ini hanya berat bersihnya ini 1 gram. Nah, kemudian yang terakhir, jadi setelah kita aplikasikan Gibgrow untuk membuat malai ini lebih panjang, juga kita tambahkan pupuk MKP ya Sobat Caping. Karena di dalam pupuk MKP ini mengandung fosfat dan kalium yang cukup tinggi. Jadi fosfatnya ini 52%, kemudian kaliumnya 34%. Jadi tujuannya Sobat Caping, fosfatnya ini tentu untuk agar batang atau akar tanaman padi ini semakin kokoh, sehingga harapannya nanti tanaman padi ini tidak sampai roboh. Nah, kemudian untuk kaliumnya sendiri, ini tentu kita harapkan nanti bobot dari malai padi ini itu semakin berat. Jadi kita tambahkan pupuk MKP dengan dosis tadi kurang lebih 40 gram ya. Atau tadi kita gunakan sebanyak 2 sendok makan untuk tangki kemasan 16 liter air. Nah, jadi itu Sobat Caping, ada 4 komponen yang kita aplikasikan pada perawatan tanaman padi kali ini. Jadi untuk bahan-bahan yang sudah kita terapkan atau kita aplikasikan kali ini, Sobat Caping bisa mencobanya, atau mungkin Sobat Caping bisa menggunakan merek atau macam pestisida yang lain ya, tidak harus yang kita gunakan. Paling tidak bahan aktif yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa Sobat Caping gunakan. Oke Sobat Caping, mungkin itu saja yang bisa anak caping berikan kali ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan proses penyemprotan di lahan demplot kami kali ini. You had your heart set on me, but these feels they coming